setiap peradaban yang pernah ada di muka bumi masih meninggalkan bukti kehidupan manusianya melalui berbagai peninggalan bangunan atau sisa artefak yang terkubur di dalam tanah. Seperti sisa peradaban manusia yang pernah hidup pada era Kesultanan Banten berupa bekas puing-puing reruntuhan istana atau gedung pemerintahan pada masa itu. Puing-puing ini menjadi bukti bahwa Kesultanan Banten pernah berjaya sebelum akhirnya diporak-porandakan oleh kolonialisme. Sudah dari zaman dulu, orang dari Banten sudah mengenal kesenian menggambar. Gagasan karya seni ini menghiasi setiap sudut istana dan pernak-perniknya dalam bentuk ragam hias yang memiliki pola layaknya motif patola. Ornamen hias ini diketahui oleh para arkeolog usai melakukan ekskavasi atau penggalian artefak terwengkal tahun 1976. Melihat keunikan serta keindahan si ornamen hias yang pernah tertinggal pada artefak terwengkal peninggalan Kesultanan Banten, salah seorang pria pensiunan PNS yang tinggal di Banten tergerak untuk ikut melestarikan keberadaan ornamen hias itu ke dalam motif batik. Inspirasi ini ia tunjukkan dengan menciptakan batik Banten karya Uke Kurniawan. Bermula dari pengkajian motif yang dilakukan oleh Bapeda Provinsi Banten bersama tokoh masyarakat, dan saya selaku konsultan juga mengikuti adanya di Banten ini tahun 2002. Tepatnya tanggal 25 Mei 2002 sampai Oktober 2002. Pada saat itu memang Banten menginginkan jati diri bagaimana sih di Banten ini punya rumah adat. Juga ada di perencanaan tentang anjungan Banten di Taman Mini. Jadi kemungkinan bisa temuannya arkeologi yang berupa ornamen-ornamen yang ada bisa dikaji pada saat itu. Alhamdulillah pada saat pengkajian motif yang ada beribu-ribu motif, baru sementara 75 motif yang disahkan oleh gubernur. Jadi betul-betul ragam hias itu memang khas Banten. Kebanyakan memang ada ragam hias yang dari Timur Tengah, dari Jepang, ada juga dari Cina gitu. Tapi ini yang tidak diglasur memang hasilnya dari Banten, para pengrajin Banten. Itulah yang kita di-SK-kan oleh gubernur, kemudian dijadikan dicoba dengan di Banten dengan adanya ornamen di Masjid Banten dan di pagar di Banten itu. Sebetulnya saya tuh memang begini, awalnya saya juga membuat batik di daerah Bengkulu. Itu tantangan dari Kementerian PU, sebelumnya saya juga dari PNS PU, gitu. Jadi Pimpro SMP SMA, kemudian ditantang oleh Menteri PU untuk bagaimana agar bangunan daerah atau pemerintahan harus memakai ornamen daerahnya masing-masing. Nah di situ juga saya desain selaku konsultan, saya menginginkan gitu bagaimana ini ornamen-ornamen yang sudah dicoba dibangun di Banten lama juga gagal. Saya menginginkan kepada gubernur bagaimana kalau kita buat yang namanya panitia peneliti pengembang batik Banten, dan saya sendiri di situ sebagai wakil ketua, ketuanya adalah Wagub waktu itu. Nah dari situlah saya mendesain ada 20 motif bersama, coba dirapatkan dengan beberapa panitia di situ. Ya cuma disayangkannya yang namanya kepanitiaan itu ada koordinator batiknya itu dari Solo dan Jogja. Nah akhirnya kemudian banyak yang selalu inginnya studi banding gitu. Dengan banyaknya studi banding saya juga tidak respon itu karena apa? Kemungkinan ini kapan jadinya batik ini belum tahu gitu. Tapi saya pikir juga kalau misalkan studi banding terus, batik Banten ini seperti rasa Jawa nantinya, gitu kan. Nah, jadi saya desain itu, kemudian dari 20 motif yang saya desain,
saya ambil kembali di kepanitiaan dan selalu kemudian dihakikan. Dan dihakikan itu 12 pertamanya, 12 motif, dan alhamdulillah justru saya dapat kabarnya di Menkumham bahwa yang pertama kali mematenkan batik di Indonesia adalah batik Banten gitu. Nah itulah memang kalau melihat peraturan Haki itu nomor 20 itu ada 2 peraturannya. Yang pertama Haki tentang merek, yang kedua tentang produknya atau desainnya. Nah desainnya itulah juga kita hakikan, kemudian ya itulah jadi yang terbaik. Setiap motif batik Banten ini mengandung filosofi dan biasanya terdapat warna abu-abu yang konon katanya adalah jati diri Provinsi Banten. Kain Nusantara akan hadir usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kain Nusantara. mengusung moto Disclose Tell Stories. Busana yang dibuat dari kain batik Banten karya Uke seolah menegaskan bahwa batik ini khusus mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Banten di masa lalu. Terlihat dari nama-nama motif batik Banten yang diambil dari toponimi desa-desa kuno, gelar bangsawanan, serta nama tata ruangan istana kerajaan Banten. Sampai detik ini, sudah ratusan motif batik yang dibuat Uke. Adapun motif batik Bantennya sendiri berasal dari percampuran 2-3 lebih ornamen hias pada artefak terwengkal. Ditambah dengan permainan variasi warna sehingga tampilan batiknya selalu berbeda. Dari sekian banyak warna-warni batik Banten, ada warna yang menjadi jati diri warna abu-abu lembut, mengandung karakter, cita-cita, ide dan kemauan yang tinggi, namun tetap memiliki perangai yang kalem. Dan jika diperhatikan, ciri khas batik Banten adalah kumpulan pola-pola geometris. Tidak ditemukan motif bergambar makhluk hidup seperti hewan. Hal ini karena adanya pengaruh kebudayaan Islam di dalam artefak puing-puing Kesultanan Banten.
penyelamatan dan pelestarian potensi kekayaan intelektual masyarakat Banten yang telah hidup selama ratusan tahun juga telah dihakikan oleh sang guru batik Uke Kurniawan. Apalagi motif-motiflah yang menjadi keunggulan batik Banten.